Halo, ketemu lagi dengan channelnya Bu Iki yang akan membahas tentang soal latihan yang keempat. TIU CPNS, Tes Inteligensi Umum Calon Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, soal-soal ini juga relevan untuk siswa-siswi SMA maupun SMK. Dan pada 10 soal berikut ini, Bu Iki akan membahas tentang barisan, tentang aljabar, tentang persamaan linear dua variabel. Juga ada statistik dan juga tidak lupa soal cerita. Marilah kita akan memulai latihan soal kali ini, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya. Bunyikan tanda lonceng dan juga klik tombol like. Dan bagi kalian yang ingin bertanya tentang soal-soal matematika, silahkan bertanya di kolom komen. Baiklah, marilah kita mulai latihan soal kali ini. Baik, kita mulai nomor 1 ya. Ada barisan 84, 98, 116, 138, titik-titik 194. Kita bahas. Kalau kita lihat barisan tersebut, selisihnya tidaklah tetap. Tetapi mari kita lihat. Dari 84 ke 98, kemudian berikutnya, dan kemudian bilangan yang ditanyakan, dan mengakhiri barisan tersebut, selisihnya kita lihat adalah membentuk suatu barisan, yaitu 14, 18, 22. Yang kalau kita lihat, penambahannya tetap, yaitu ditambah 4 tentunya. 14 tambah 4 adalah 18, 18 ditambah 4 adalah 22. Kemudian berikutnya tentunya bisa kita tambahkan 4 lagi menjadi 26. Dan berikutnya lagi kita tambahkan 4 lagi adalah 30. Jadi yang merupakan barisan aritmetika adalah bedanya atau selisihnya. Sehingga di sini bilangan yang ditanyakan adalah 138 ditambah 26 sama dengan 164. Dan jawabannya adalah D. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 2 ya. Di sini kita lihat barisan huruf-huruf. Jadi barisan tidak hanya bilangan atau angka, tetapi juga bisa berupa huruf. Di sini soalnya adalah D, P, F, R, titik-titik, titik-titik, J, V. Mari kita bahas. Kalau dari D ke P, itu lompatannya jauh sekali. Dari P ke F kembali lagi jauh. Dari F ke R demikian juga jauh lagi. Maka mari kita lihat kalau barisan ini lompat satu urutannya. Dari D ke F, D, E, F. Oh, melompat satu huruf, yaitu E dilompati. Kemudian dari F ke yang ditanyakan kita belum tahu. Lalu dari yang ditanyakan ke huruf berikutnya yaitu kok J. Apakah benar nanti lompat satu huruf juga? Saya istilahkan ditambah 2 berarti lompat satu huruf. Karena kalau ditambah 1 berarti urut persis. Nah, kemudian kita lihat dari P ke R. P, Q, R juga lompat satu huruf. Dari R ke yang ditanyakan pastinya juga akan lompat satu huruf. Dari yang ditanyakan apakah benar nanti kalau lompat satu huruf isinya V. Saya istilahkan juga ditambah 2.
Jadi urutannya lompat 1 dan hurufnya pun lompat 1 secara alfabetikal. Jadi dari D ke F lompat 1 huruf yaitu E. Dari P ke R lompat 1 huruf yaitu Q. Maka dari F lompat 1 huruf menjadi H karena urutannya adalah F, G, H. Dan dari R lompat 1 huruf menjadi T. R, S, T. Dan jawabannya adalah E, yaitu H dan T. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 3 ya. Kita belajar aljabar. Soalnya adalah nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali dalam kurung X plus 1 sama dengan 2 kali dalam kurung X plus 1 dikurangi dalam kurung X plus 11 adalah titik-titik. Kita bahas. Soal kita tulis lagi. 3 kali X plus 1 artinya 3 kali X dan 3 kali 1. Jadi 3X ditambah 3. Sama dengan 2 kali X min 1, artinya 2 kali X dikurangi 2 kali 1, atau min 2. Dan dikurangi X plus 11 dalam kurung, kalau kurungnya dibuka, berarti menjadi min X min 11. Karena min kali plus artinya min. Kemudian kita kumpulkan yang ada variabel X-nya ke sebelah kiri, ke ruas kiri, dan angka-angka ke ruas kanan. Sehingga menjadi 3X tetap di ruas kiri, 2X dari ruas kanan pindah ke kiri, berubah tanda menjadi min 2X. Kemudian min X pindah ke ruas kiri menjadi plus X. Sama dengan min 2 tetap di ruas kanan, min 11 tetap di ruas kanan, dan plus 3 dari ruas kiri pindah ruas kanan, tanda berubah menjadi min. Nah, sekarang kita menghitung 3X dikurangi 2X dahulu, yaitu menjadi 1X, dan ditambah X kita juga tulis ditambah X, artinya 1X ditambah 1X sama dengan min 2, min 11, min 3 isinya min 16. X tambah X artinya 2X dan sama dengan min 16. Sehingga X-nya menjadi min 16 dibagi 2. Dan hasilnya adalah min 8. Jawabannya adalah C. Begitu, gampang kan? Baik, kita sampai nomor 4 ya, tetap semangat. Soalnya adalah soal cerita tentang bilangan asli. Jumlah 2 bilangan asli berurutan sama dengan pangkat 3 dari angka 3. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Kita bahas. Kita misalkan salah satu bilangan tersebut adalah A. Maka bilangan urutan berikutnya tentunya adalah A plus 1. Jumlahkan kedua bilangan tersebut sehingga menjadi A. Tadi itu yang pertama ditambah bilangan kedua adalah A plus 1. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah, A ditambah A adalah 2A. Ditambah 1 tetap dan sama dengan 3 pangkat 3 adalah 27. 2A
sama dengan 27 tetap di ruas kanan dan angka 1 dari ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi. Maka 2A itu sama dengan 27 dikurangi 1 yaitu 26. A sama dengan 26 dibagi 2, hasilnya adalah 13. Apabila A sama dengan 13, berarti bilangan berikutnya yaitu A plus 1 sama dengan 13 ditambah 1 sama dengan 14. Maka 13 kali 14 sama dengan 182. Jawabannya adalah A. Begitu ya. Baik, kita lanjut nomor 5. Ada persamaan 8A kuadrat ditambah 3B dikurangi 6A dikurangi 5A kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, nilai B sama dengan titik-titik. Kita bahas. Persamaannya tadi kita tulis lagi, kemudian karena yang ditanyakan adalah nilai B, maka yang ada variabel B-nya tetap kita tinggal di ruas kiri, dan selain itu kita pindah semuanya ke ruas kanan. Otomatis tanda berubah. Yang plus menjadi min, yang min menjadi plus. Sehingga persamaan menjadi 3B sama dengan min 8A kuadrat plus 6A plus 5A kuadrat plus 9. Kita lihat bukan tanda-tandanya berubah. Kemudian di sini yang sama variabelnya didekatkan, yaitu min 8A kuadrat dengan plus 5A kuadrat. Sedangkan plus 6A tetap dan plus 9 juga tetap. Kita hitung yang min 8A kuadrat ditambah 5A kuadrat adalah min 3A kuadrat. Yang 6A dan 9 masih tetap. Nah, sekarang kita lihat B-nya. Berarti akan menjadi min 3A kuadrat plus 6A plus 9 dibagi 3. Karena terdiri dari 3 suku, maka masing-masing tetap dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah B sama dengan min 3A kuadrat dibagi 3 sama dengan min A kuadrat. Plus 6A dibagi 3 hasilnya plus 2A. Plus 9 dibagi 3 hasilnya plus 3. Dan jawabannya adalah A. Begitu ya. Baiklah, kita akan lanjut dengan nomor 6 ya. Hubungan antara A dan B dari persamaan 2A plus 3B sama dengan 18 dan 3A plus B plus 4 sama dengan 24 adalah titik-titik. Kita bahas. Persamaan pertama yaitu 2A ditambah 3B sama dengan 18. Kita lihat persamaan kedua yaitu 3A plus B plus 4 sama dengan 24. Kita tata dulu menjadi 3A plus B saja. 4-nya dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi dikurangi 4. Nah, kita hitung 24 dikurangi 4 adalah 20. Sehingga terbentuk persamaan kedua. Persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan hilangkan satu variabelnya supaya bisa menghitung variabel yang lain. Sehingga kita perlu kalikan keduanya supaya menjadi variabel yang sama nilainya. Nah, sehingga yang persamaan 1 tadi kita harus kalikan 3, persamaan kedua kita harus kalikan 2. Ini bertujuan untuk menyamakan variabel A. 2A plus 3B
sama dengan 18 kalau dikalikan 3 menjadi 6A plus 9B sama dengan 54. Masing-masing dikalikan 3 ya. Kemudian yang persamaan 2, yaitu 3A plus B sama dengan 20. Kalau dikalikan 2 menjadi 6A ditambah 2B sama dengan 40. Di sini terlihat 6A dan 6A. Itu supaya menjadi 0 harus dikurangkan. Maka kita kurangkan. Sehingga hasilnya tinggal 9B dikurangi 2B yaitu 7B. 54 dikurangi 40 adalah 14. Dan B sama dengan 14 dibagi 7. Yaitu sama dengan 2. Kita lanjut. Tadi B sama dengan 2 ya. Kemudian kita masukkan B untuk mengganti salah satu persamaan tadi. Kita pilih yang sederhana, yaitu 3A plus B sama dengan 20. 3A plus B-nya diganti 2. Kemudian 3A sama dengan 20, angka 2 dipindah ke ruas kanan menjadi min 2. Kita hitung sama dengan 18. Dan A-nya sama dengan 18 dibagi 3, yaitu sama dengan 6. Jadi, A-nya ketemu 6, dan B-nya tadi adalah 2. Karena 6 itu adalah 3 kali 2, maka berarti A sama dengan 3B. Karena A-nya adalah 6, B-nya adalah 2. Dan jawabannya adalah D. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 7. Ada soal 8x kuadrat Y pangkat 3 kali 3x kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan titik-titik. Kita bahas. Soalnya kita tulis lagi. Dan di sini tanda kali supaya tidak kacau dan mirip-mirip dengan variabel X kita ganti menjadi titik yang artinya kali. Kita kumpulkan angka dengan angka sehingga menjadi 8 kali 3. Kemudian kita kalikan dengan X kuadrat kali X kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat. Hasilnya adalah 8 kali 3 sama dengan 24. X kuadrat kali X kuadrat sama dengan X pangkat 4. Yaitu pangkatnya ditambahkan. Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat. Hasilnya adalah Y. Pangkat 1 tidak ditulis. 1 asalnya dari pangkat yang dikurangkan. Karena Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat itu berarti pangkatnya dikurangkan. Sehingga menjadi Y pangkat 1. Ditulisnya Y. Jawabannya adalah C. Sederhana bukan? Baik, kita lanjut nomor 8. Suatu perkantoran yang mempunyai akses jalan masuk sepanjang 824 meter merencanakan akan menanami pohon palem botol di sepanjang jalannya dengan jarak antar pohon 8 meter. Maka banyaknya pohon palem botol yang dibutuhkan titik-titik batang. Kita bahas. Banyaknya pohon, cara menghitungnya adalah panjang jalan itu, yaitu 824 dibagi 8, yaitu jarak antar pohon. Tetapi masih harus ditambah 1. Kita hitung dulu, 824 dibagi 8 adalah 103, ditambah 1 menjadi 140.
batang pohon. Mengapa harus ditambah 1? Karena pada titik awal sudah ada 1 pohon. Kalau tidak ditambah 1, berarti titik awalnya tidak ada pohon. Begitu. Jawabannya adalah B. Ya. Baik, kita sampai nomor 9 ya. Kelas A, B, dan C yang berjumlah masing-masing 7 siswa, 6 siswa, dan 7 siswa mempunyai rataan nilai matematika 7,5, 7,8, dan 7,2. Maka nilai rata-rata seluruh kelas adalah titik-titik. Kita bahas. Mencari rataan atau X-bar itu menjumlah seluruhnya. Nanti dibagi banyaknya siswa. Di sini kelas A, B, dan C kita lihat. Yang kelas A itu 7 siswa, nilai rata-ratanya adalah 7,5. Kelas B itu ada 6 siswa, nilai rata-ratanya 7,8. Kemudian kelas C ada 7 siswa juga, nilai rata-ratanya 7,2. Masing-masing dikalikan. Ya, jadi 7 kali 7,5 ditambah 6 kali 7,8 ditambah 7 kali 7,2. Tanda titik artinya kali. Dibagi seluruh siswa adalah 7 ditambah 6 ditambah 7. Hasil perkaliannya adalah 52,5 ditambah 46,8 ditambah 50,4. Dibagi seluruh siswa jumlahnya 20. Penjumlahannya adalah 149,7. Dibagi 20 adalah 70,485. Yaitu ekivalen atau dibulatkan menjadi 2 desimal, nilainya menjadi 70,49. Jawabannya adalah B. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 10. Pak Bari harus berjalan ke terminal yang berjarak 1,2 km dari rumahnya. Kecepatan berjalan Pak Bari 6 km per jam. Maka lamanya Pak Bari berjalan ke terminal titik-titik jam. Kita bahas. Kecepatan itu dilambangkan dengan V. Kita sedikit belajar fisika. V sama dengan 6 km per jam. Jarak adalah S, yaitu 1,2 km. Dan waktu, yaitu T, sama dengan S per V rumusnya ya. Yaitu 1,2 dibagi 6. Jadi hasilnya adalah 0,2, yaitu 1/5. Jadi jawabannya adalah E. Begitu ya? Sederhana bukan? Nah, kita sudah selesai latihan 10 soal TIU CPNS yang relevan dengan soal-soal SMA atau SMK. Kita akan tetap terus berlatih dan Bu Wiki berusaha untuk bisa menyajikan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Bunyikan tanda lonceng. Kemudian tekan tombol like, dan bagi kalian yang ingin bertanya silahkan
bertanya di kolom komen. Semoga sukses semuanya. Sampai jumpa ya.